Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan, dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya. Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, kata dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, kata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024 apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM.